Oke, kita mulai ya. Coba bayangin deh, kamu lagi ada di sebuah kompetisi yang sengit. Tim kamu baru aja kalah di ronde pertama. Suasananya langsung tegang kan? Nah, pertanyaan yang muncul di kepala semua orang pasti sama. Kekalahan awal ini bakal bikin kita makin semangat atau malah bikin mental kita jatuh? Inilah misteri momentum yang akan kita bedah bareng-bareng. Gimana? Pertanyaan ini relate banget kan? Mungkin kamu pernah ngalamin ini pas olahraga, ngerjain proyek bareng, atau bahkan waktu lagi mabar. Rasanya tertinggal itu bisa jadi beban berat banget, tapi di sisi lain bisa juga jadi bensin buat kita ngamuk dan ngejar balik. Nah, untungnya, sains punya jawaban menarik soal apa yang sebenarnya terjadi di otak kita. Buat nemuin jawabannya, dua peneliti, Lingbo Huang dan Zahra Murad, punya cara yang cerdik banget. Mereka nggak cuma nanya-nanya doang, tapi mereka bener-bener ngebangun semacam arena pertarungan mini di laboratorium. Tujuannya, buat ngelihat langsung gimana reaksi orang-orang waktu ada di bawah tekanan kompetisi. Aturannya simple banget dan mungkin kalian juga udah familiar ya. Jadi ada dua tim, isinya masing-masing 3 orang. Mereka tanding 1 lawan 1 secara bergantian. Siapa yang menang 2 ronde duluan, tim itulah juaranya. Pengaturan yang pas banget buat ngamatin gimana sih dinamika menang dan kalah itu. Nah, ini nih bagian paling kerennya. Tugas mereka itu bukan game biasa. Para peserta main game nangkep bola ini, di mana setiap klik mouse itu ngebantu mereka buat menang. Tapi, nah ini dia, setiap klik itu juga motong uang mereka. Jadi ada pertaruhan yang nyata di sini. Seberapa besar sih usaha dan uang yang rela kamu korbanin buat kemenangan tim? Sip. Jadi, abis ronde pertama selesai, langsung deh ada dua kubu. Pemain di ronde kedua bakal ada di salah satu posisi ini. Jadi pemimpin kalau timnya barusan menang, atau jadi pengejar kalau timnya barusan kalah. Ingat ya, dua istilah ini, karena disinilah kunci buat ngebongkar psikologi momentum. Yuk kita lihat dulu apa yang terjadi waktu para pemain ini ibaratnya berjuang sendirian. Entah itu di kompetisi individu atau di dalam tim yang gak boleh komunikasi sama sekali. Hasilnya nunjukin sebuah fenomena psikologis yang kuat banget. Namanya itu efek momentum psikologis. Gampangnya gini deh, kesuksesan itu melahirkan kesuksesan berikutnya. Kayak bola salju yang ngegelinding dari atas bukit. Kemenangan pertama ngasih dorongan kecil. Kemenangan berikutnya bikin bola saljunya makin besar dan makin kencang. Sebaliknya, kekalahan di awal bisa ngebuat bola salju itu berhenti total sebelum sempat gerak. Dan datanya, wah, nunjukin nih dengan jelas banget. Coba deh lihat grafiknya. Para pemimpin yang lagi di atas angin rata-rata ngeklik 30,8 kali. Sementara itu para pengejar yang timnya baru kalah cuma 23,9 kali. Perbedaannya ini signifikan banget dan nunjukin betapa kuatnya efek momentum. Eits, tapi tunggu dulu. Ini ada lagi yang lebih nyesek. Data ini nunjukin kalau para pengejar itu kemungkinannya lebih dari 3 kali lipat buat nyerah gitu aja, artinya nggak ngeklik sama sekali dibandingin para pemimpin. Jadi ini bukan lagi soal usaha yang lebih rendah, tapi ini soal kehilangan harapan. Oke, ceritanya bisa aja selesai di sini ya. Kesimpulannya, kalah di awal itu bencana. Tapi, para peneliti ini nambahin satu double twist kecil ke dalam eksperimen yang sama. Dan elemen ini mengubah segalanya. Apa twistnya? Sesuatu yang super simpel. Cuma 1 menit buat ngobrol bareng tim sebelum tanding. Itu aja. Bukan strategi yang rumit, bukan apa-apa. Cuma kesempatan singkat buat saling nyemangatin, buat ngerasa kita ini satu tim. Dan hasilnya, wow, benar-benar di luar dugaan. Lihat deh angkanya sekarang. Jarak usaha antara pengejar sama pemimpin itu hampir nggak ada. Dengan sedikit obrolan, para pengejar ini naikin usaha mereka gila-gilaan hampir sama persis sama para pemimpin. Efek momentum psikologis yang tadi kuat banget, seolah-olah lenyap gitu aja. Nah, ini dia kuncinya. Waktu rasa kebersamaan tim itu udah kebangun, muncul satu kekuatan baru, namanya akuntabilitas. Para pemain jadi nggak lagi berjuang buat diri sendiri, mereka berjuang buat teman-temannya. Dan ternyata, rasa tanggung jawab buat nggak ngecewain tim itu kekuatannya jauh lebih besar daripada rasa down karena ketinggalan. Oke. Eksperimen ini emang keren. Tapi, terus apa gunanya buat kita di dunia nyata? Yuk kita bedah apa artinya temuan ini buat tim kita. Entah itu di kantor, di lapangan, atau dimanapun kita berada. Jadi,
Ini nih, poin-poin penting yang bisa kita ambil. Kita sekarang tahu kalau kalah di awal itu bahaya, bisa bikin motivasi anjlok. Tapi kita juga tahu penawarnya, komunikasi. Bahkan ngobrol sebentar aja bisa ngebangun tameng akuntabilitas yang bikin tim jadi lebih kuat. Ternyata rasa nggak mau ngecewain teman itu adalah salah satu motivator paling kuat. Dan wawasan ini, dampaknya lebih luas dari sekedar dinamika tim kecil sehari-hari. Ini nyentuh inti dari strategi sebuah organisasi. Kayak yang dibilang kutipan ini, ngebangun tim yang tangguh dan komunikatif itu bukan cuma soal hoki, itu adalah praktek manajemen yang disengaja, yang bisa menciptakan keunggulan kompetitif yang beneran awet. Nah, jadi sekarang pertanyaannya buat kita semua. Lain kali tim kamu ngadepin masalah atau lagi ngerasa tertinggal, ingat deh kekuatan dari obrolan singkat ini. Pertanyaannya adalah, gimana kamu bakal secara proaktif pakai komunikasi buat ngebangun ketangguhan, numbuhin rasa tanggung jawab, dan akhirnya membalikan momentum buat kemenangan tim kamu?